pertama yaitu pengertian minimisasi dan maksimisasi. Minimisasi dan maksimisasi merupakan dua konsep utama dalam teori optimasi yang memiliki peran besar dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam pengambilan keputusan berbasis kuantitatif. Secara umum, minimisasi dapat dipahami sebagai usaha untuk mendapatkan nilai terkecil dari suatu fungsi tujuan dengan mempertimbangkan sejumlah batasan yang ada. Minimisasi merupakan usaha untuk memperoleh nilai terkecil dari fungsi tujuan. Fokus pada efisiensi, biaya, risiko, waktu, tenaga kerja, dan bahan baku. Sedangkan maksimisasi adalah usaha memperoleh nilai terbesar dari fungsi tujuan. Fokusnya pada peningkatan hasil, yaitu keuntungan, produksi, kepuasan, kualitas layanan. Kedua konsep ini saling melengkapi. Organisasi sering meminimalkan kerugian sambil memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya yaitu model matematis masalah minimisasi dan maksimisasi. Bentuk umum dari model pemrograman linear adalah sebagai berikut: memaksimumkan dan meminimumkan. Z sama dengan jumlah dari CJ dikali XJ dengan dimulai dari 1 sampai N. Kemudian dengan kendala, jumlah dari AI J dikali J dengan J 1 sampai N harus lebih kecil atau sama dengan atau lebih besar dengan BI untuk I sama dengan 1 sampai M. Maksudnya yaitu, kendala ini menunjukkan keterbatasan sumber daya. Jadi, total penggunaan sumber daya tidak boleh melebihi atau harus sama dengan kapasitas yang tersedia. Namun, bentuk umum persamaan pemrograman linear di atas belum tentu cocok untuk menggambarkan semua permasalahan nyata yang ada. Oleh karena itu, Yuniarti Marpaung juga mengatakan bahwa bentuk-bentuk berikut juga termasuk dalam bentuk pemrograman linear. Masalah tersebut antara lain: A. Yaitu masalah minimisasi, permasalahan untuk menentukan kombinasi atau output yang dapat meminimumkan tujuan, misalnya biaya. Dalam hal ini, fungsi tujuan dinyatakan sebagai berikut: meminimumkan, yaitu Z sama dengan C1 dikali X1 ditambah C2 dikali X2, hingga seterusnya sampai Cn dikalikan Xn. Kemudian yang B, masalah fungsi batasan fungsional yang memiliki tanda matematis, yaitu lebih besar atau sama dengan dari, sehingga apabila dirumuskan terlihat sebagai berikut: AI1 dikalikan X1 ditambah AI2 dikalikan X2, seterusnya hingga HIN dikalikan XN lebih besar atau sama dengan BI. Kemudian yang C, masalah fungsi batasan fungsional yang memiliki tanda matematis sama dengan, sehingga apabila dirumuskan sebagai berikut: AI1 X1 ditambah AI2 X2, seterusnya hingga HIN XN sama dengan BI. Kemudian yang D, masalah tertentu, yaitu fungsi batasan non negatif tidak diperlukan atau dengan kata lain XJ tidak terbatas. Kemudian selanjutnya yaitu contoh kasus penerapan minimisasi dan maksimisasi. Sebuah perusahaan memproduksi 3 jenis produk yang berbeda, yaitu X1, X2, dan X3. Produk tersebut dikerjakan melalui 3 proses yang berbeda, yaitu proses 1, proses 2, dan proses 3. Proses 1 mampu menghasilkan 17 unit dari jumlah keseluruhan produk X1, X2, dan X3. Proses 2 mampu menghasilkan 22 unit dari jumlah keseluruhan produk X1, X2, dan X3. Dan proses 3 mampu menghasilkan 30 unit dari jumlah keseluruhan produk X1, X2, dan X3. Perusahaan menginginkan pendapatan yang optimum dari penjualan produk. Dengan adanya harga produknya, yaitu X1 adalah 8.500, X2 adalah 7.500, dan X3 adalah 7.000. Masalah tersebut dapat dimodelkan menjadi sebagai berikut. Untuk materi selanjutnya, itu ada pengertian konsep linear goals programming. Model goals programming sudah sering dipergunakan dalam penelitian terdahulu untuk pemodelan masalah multisasaran. Goals programming merupakan salah satu model matematis yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk menganalisis dan membuat solusi persoalan yang melibatkan banyak sasaran sehingga diperoleh solusi yang optimal. Untuk materi selanjutnya ada konsep linear goals programming. Linear goals programming muncul sebagai solusi dari kenyataan bahwa dalam pengambilan keputusan seringkali terdapat multi-tujuan atau multi-objektif yang saling bertentangan. Permasalahan utama yang dihadapi adalah bagaimana cara menyeimbangkan beberapa tujuan yang tidak bisa dicapai sekaligus secara penuh. Beberapa asumsi dasar yang diperlukan dalam goals programming adalah sebagai berikut. Yang pertama, linearitas, yang kedua, divisibilitas, dan yang ketiga, proporsionalitas, dan yang keempat, deterministik, dan yang terakhir ada aditivitas. Ada beberapa istilah yang dipergunakan dalam goals programming, yaitu yang pertama ada variabel keputusan atau decision variable, yang kedua ada nilai sisi kanan atau right hand side value, yang ketiga ada coefficient teknologi atau technology coefficient, dan yang keempat ada variabel deviasional atau penyimpangan, dan yang kelima ada fungsi tujuan, yang keenam ada fungsi pencapaian, dan yang ketujuh ada fungsi tujuan mutlak atau non negatif, dan yang ke-8 ada prioritas, dan yang ke-9 ada pembobotan. Baik, selanjutnya yaitu pada slide ini ditampilkan model umum
Gauss Programming, tujuan utama dari model ini adalah meminimalkan deviasi atau penyimpangan dari target yang telah ditentukan. Struktur matematisnya terdiri dari fungsi tujuan Z yang meminimalkan jumlah deviasi positif dan negatif. Kendala tujuannya yaitu persamaan yang menunjukkan target yang ingin dicapai di mana hasil akan bisa lebih atau kurang dari target. Kendala non-negatif artinya semua variabel keputusan maupun deviasi tidak boleh bernilai negatif. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu tentang goals programming. Dengan prioritas, model ini digunakan ketika kita punya banyak tujuan sekaligus. Tapi tidak semuanya punya bobot yang sama. Ada tujuan yang lebih penting sehingga diberi prioritas lebih tinggi. Fungsi tujuan di sini yaitu meminimalkan deviasi sesuai urutan prioritas. Dengan kata lain, kita berusaha memenuhi tujuan utama terlebih dahulu, baru kemudian tujuan lain menyusul agar hasil akhir tetap sesuai kebutuhan organisasi. Selanjutnya yaitu dalam goals programming ada beberapa langkah utama yang harus dilakukan. Yang pertama, kita tentukan variabel keputusan dan juga fungsi tujuan. Yang kedua, kita rumuskan fungsi tujuan sesuai masalah, lalu kita tentukan prioritas utama dan pembobotan untuk tujuan yang berbeda. Setelah itu kita buat fungsi pencapaian dan terakhir menyelesaikan model goals programming. Intinya langkah-langkah ini membantu kita menyusun masalah yang kompleks menjadi lebih terstruktur dan bisa diselesaikan. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan solusi dalam linear goals programming. Algoritma simplex dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah goal programming dengan menggunakan variabel keputusan lebih dari 2. Junaiwati Merpaung 2009 menyatakan langkah-langkah penyelesaian goal programming dengan metode algoritma simplex adalah: yang pertama itu membentuk tabel simplex awal, yang kedua itu pilih kolom kunci di mana CJ, min, ZJ memiliki negatif terbesar. Kolom kunci ini disebut kolom pivot. Nah, yang ketiga itu ada pilih baris kunci yang berpedoman pada BI atau AIJ dengan rasio terkecil, di mana BI adalah nilai sisi kanan dari setiap persamaan. Baris kunci ini disebut baris pivot. Nah, yang terakhir itu mencari sistem Cournot, yaitu sistem di mana nilai elemen pivot bernilai 1 dan elemen lain bernilai 0. Baik, selanjutnya itu ada contoh penerapan linear goals programming. Berikut akan diberikan suatu contoh kasus penggunaan goals programming. Contohnya itu, sebuah perusahaan memproduksi dua jenis produk yang berbeda, yaitu X1 dan X2. Kedua produk tersebut diproduksi melalui 2 tahap pemrosesan. Proses pertama mampu menghasilkan 6 unit produk X1 dan 5 unit produk X2 dengan kapasitas maksimum sebanyak 60 unit. Proses kedua mampu menghasilkan 2 unit produk X1 dan 1 unit produk X2 dengan kapasitas maksimum sebanyak 40 unit. Dalam kasus contoh ini, perusahaan menetapkan 4 macam sasaran, yaitu 1. Kapasitas pada proses pertama dimanfaatkan secara maksimum. Nah, yang kedua itu kapasitas pada proses kedua dimanfaatkan secara maksimum. Yang ketiga, ada produksi X1 setidaknya 9 unit, produksi X2 setidaknya 8 unit. Berapakah jumlah produksi optimum yang dapat diproduksi oleh perusahaan? Untuk penyelesaiannya itu, variabel keputusan dari contoh kasus di atas adalah X1 sama dengan jumlah produksi S1 yang akan diproduksi, X2 jumlah produk X2 yang akan diproduksi. Dengan kendala 6 kali X1 ditambah 5 kali X2 lebih kecil sama dengan 60. 2X1 ditambah X2 lebih kecil sama dengan 40. X1 lebih besar sama dengan 9, X2 lebih besar sama dengan 8. Mengacu pada sasaran yang ingin dicapai perusahaan, maka model goals programming untuk contoh kasus ini menjadi minimalkan Z sama dengan P1 dikali D1 minus tambah P2 dikali D2 minus dan seterusnya. Syarat kendalanya itu 6 kali X 1 ditambah 5 kali X 2 ditambah D 1 minus tambah D 1 plus sama dengan 60. 2 kali X 1 ditambah X 2 ditambah D 2 minus tambah D 2 plus sama dengan 40. X 1 ditambah dengan D 3 minus sama dengan 9. X 2 ditambah D 4 minus sama dengan 8. Pada tahap awal, kita mulai dengan menyusun masalah pemrograman linear dalam bentuk kanonik. Artinya, setiap kendala diubah ke bentuk persamaan dengan menambahkan variabel length,
surplus atau artifisial sesuai kebutuhan. Dari tabel awal yang ditampilkan pada slide, kita bisa melihat fungsi tujuan, variabel keputusan, serta kendala yang telah dimasukkan ke dalam bentuk baku. Setelah tabel awal terbentuk, langkah berikutnya adalah menentukan variabel yang masuk dan variabel yang keluar dengan aturan perhitungan simplex. Proses ini menghasilkan tabel iterasi pertama. Pada tabel tersebut, nilai variabel basis sudah mulai berubah sehingga menunjukkan adanya pergeseran solusi dari titik awal menuju solusi yang lebih optimal. Dengan kata lain, pada tahap ini kita sedang bergerak dari satu solusi layak ke solusi layak berikutnya dengan harapan mendekati titik optimal. Selanjutnya pada slide kedua diperlihatkan hasil perhitungan iterasi kedua dan ketiga. Pada iterasi kedua, kita kembali menentukan variabel masuk dan variabel keluar dengan melihat nilai pada baris ZC dan CJ. Nilai negatif terbesar menjadi acuan untuk menentukan kolom kunci, sedangkan rasio terkecil pada ruas kanan menentukan baris kunci. Dari kombinasi tersebut, kita melakukan operasi baris elementer untuk menghasilkan tabel baru. Iterasi ini menunjukkan adanya perubahan lebih lanjut pada variabel basis. Dari tabel iterasi kedua dapat dilihat beberapa variabel slang sudah tergantikan oleh variabel keputusan. Yang artinya kapasitas sumber daya sudah mulai termanfaatkan secara lebih efisien. Kemudian pada iterasi ketiga, hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai ZC dan CJ seluruhnya bernilai 0 atau positif. Kondisi ini menandakan bahwa kita sudah mencapai solusi optimal. Jadi proses iterasi berhenti di sini karena fungsi tujuan sudah tidak bisa ditingkatkan lagi. Dari tabel terakhir, ini juga bisa kita lihat kombinasi variabel keputusan yang lebih memberikan nilai optimal. Baik, dapat kita simpulkan bahwa program linear merupakan metode matematis yang sangat efektif untuk membantu pengambilan keputusan dalam kondisi keterbatasan sumber daya. Ada dua konsep utama yang digunakan, yaitu minimisasi dan maksimisasi. Minimisasi digunakan untuk menekan biaya, risiko, atau penggunaan sumber daya seminimal mungkin, sedangkan maksimisasi digunakan untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya, misalnya keuntungan, volume produksi, atau tingkat kepuasan pelanggan. Seiring dengan kebutuhan yang semakin kompleks, metode ini berkembang menjadi linear goals programming, di mana metode GP ini memungkinkan perusahaan atau organisasi untuk menangani lebih dari satu tujuan sekaligus dengan cara meminimalkan deviasi dari target yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, program linear atau maupun LGP sangat relevan untuk diterapkan dalam dunia bisnis, manajemen, maupun industri. Dengan metode ini, pengambilan keputusan bisa dilakukan secara rasional, efisien, serta memberikan hasil yang optimal sesuai dengan keterbatasan sumber daya yang ada.